ada mukminah. Sebagaimana thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Berarti laki-laki doang muslim enggak, itu udah termasuk. Sebagaimana hadis ini pagi hari ini, laki perempuan kalau kena musibah itu apa aja? Kriterianya disebut. Di antaranya nasabin, capek, pagi nyari rezeki, dagang, usaha, kerja, kepanasan, kehujanan, macet, itu masuk dalam kategori taab. Ini kita ya, makanya kita jadi orang mukmin harus banyak bersyukur sama Allah. Capeknya aja diganjar sama Allah. Capeknya aja, selagi tidak maksiat, keringat Anda yang menetes itu diganjar pahala oleh Allah. Walau wasab, tidaklah mukmin laki perempuan tertimpa sakit. Sakit apa aja? Yang namanya sakit zahir, ya, seperti sakit gigi, sakit mata, luka, atau sakit batinnya seperti penyakit yang bagian dalam, jantungnya, atau demam, menggigil, meriang, wala hammin, atau juga musibah seseorang terkena ham. Ham itu kegelisahan, al-ihtimam fi amrin mustaqbal. Anda resah, gelisah, cemas, ketakutan atas perkara yang belum Anda lalui, itu namanya ham. Wala huznin, tidaklah tertimpa kesedihan, al-ihtimam fi amrin fat. Anda berduka atas perkara yang telah berlalu, sedih, wafat keluarganya, wafat orang yang dicintainya, sedih karena sesuatu yang terlewatkan apapun, itu disebut huzun. Itu dikatakan hatta syaukata, bahkan musibah seperti duri isyakuha yang menusuk kaki kita ketika kita berjalan. Anda mukmin, itu ada ganjaran. Apa ganjarannya? Illa kafarallahu biha min khataya. Melainkan Allah Ta'ala kafarah, Allah tutup kesalahan-kesalahan kita gara-gara musibah itu, biha, gara-gara musibah itu, min khataya, dosa-dosa kesalahan. Amin. Wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud menyampaikan suatu riwayat hadis Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'mina, orang mukmin itu, ini di luar enggak gerimis kan? Enggak. Ibu-ibu, Bu, alhamdulillah enggak panas nih Bu ya. Ya, mudah-mudahan sampai selesai majlis enggak panas, enggak gerimis ya. Asal jangan badai aja. Ya Rabb, salimna fi khair lutfu afiyah. Amin. Innal mu'mina, orang mukmin itu idza asabahu sagam, bila mana tertimpa sakit, penyakit, laki perempuan mukmin mukminah tertimpa sakit, tuma'afahu Allah, lalu dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang mukmin yang sakit habis itu sehat, kana kafaratan lima madha. Sakitnya itu dia harus paham, itu adalah kafarah, tebusan, penebus, penghapus lima madha, atas apa yang telah lalu min dunubi, daripada dosa-dosanya. Enggak ada orang yang bersih daripada dosa illa Rasulullah. Ya. Semua orang pasti punya dosa kecuali Rasul. Makanya yang layak menyandang predikat al-insanul kamil Muhammad Rasulullah. Karena hanya satu orang yang punya predikat manusia sempurna, ya cuma Nabi. Maaf ya, saya bukan orang sempurna. Iya, dia tahu memang yang sempurna cuma Nabi. Selagi bukan Nabi, dia punya dosa. Jadi ketika orang sakit lalu sembuh dari sakitnya, dia harus paham
sakit itu tebusan, penghapus dosa-dosa kamu yang kamu sadari atau yang tidak kamu sadari, terlontar di lisan, dan lain-lain. Wa mau'izatan. Yang kedua, Anda harus paham, sakit itu nasihat. Ente ini lemah, ya, kuat badan ente, kalau udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sakit itu jadi pelajaran buat kamu. Fa'tabirul absar lahu fi ma yastakbir. Sekarang ente sehat, jadikan itu sakit kemarin nasihat. Apa yang harus kamu lakukan ke depan? Jangan malas-malasan ibadah. Ntar kalau udah sakit nggak bisa. Jangan malas-malasan sholat jamaah. Jangan malas-malasan bangun malam. Jangan malas-malasan bersedekah. Macam-macam. Itu sifat orang beriman. Dia selalu ambil pelajaran dalam segala hal. Baginda Rasul SAW dalam riwayat annahu dakhala ala Salman al-Farisi wa huwa marid. Nabi pernah jenguk Salman al-Farisi di rumahnya. Ternyata Salman al-Farisi lagi sakit. Apa kata Nabi? Innalaka fi mabda'ika thalath khisal. Ketika ketemu dengan Salman al-Farisi lagi sakit, wahai Salman, kamu harus tahu 3 perkara dalam sakitnya kamu. Innalaka fi mabda'ika thalath khisalin. Yang pertama, awaluha tadhkiratun min rabbik. Ini sakit peringatan dari Allah buat kamu. Kalau kita ini manusia lemah, ada yang menciptakan kita, yang memberikan kita sakit, yang memberikan kita sehat, Dia Allah. Kamu harus ingat. Yang kedua, tabhisun wa tazkirun lima madha min dzunubik. Ini sakitnya, kamu harus sadari sakitnya kamu ini adalah penghapusan dosa. Insya Allah bersih daripada dosa dan kesalahan. Yang ketiga, inna du'a'al mubtala mustajab fad'ullaha mastata'ta. Sekarang kamu lagi sakit, berdoalah apa saja yang kamu minta yang baik dikabul sama Allah. Karena du'a'ul mubtala, doa orang yang tertimpa penderitaan, sakit dan musibah, itu doanya digabul oleh Allah. Doanya dijabah. Jadi berdoalah kamu mastata'ta, semampu kamu. Ini orang mukmin, sakit harus ambil pelajaran. Allah ampuni dosa saya. Ya Allah, saya ini lemah. Apa yang saya mau sombongkan? Dan banyak berdoa pada Allah, minta sehat. Pasang niat kalau sehat pengen ini dan itu. Wa innal munafiqa, kebalikannya orang munafik itu idza marida, kalau dia sakit, tumaufiya, lalu dia disembuhkan, karena kalbair. Orang munafik ini sehatnya diibaratkan seperti binatang. Binatang itu nggak tahu kenapa saya dikekang, diikat, lalu kenapa saya dilepas. Ketika seorang sakit diibaratkan seperti unta yang terikat. Ketika dia sembuh, seakan-akan dilepas ikatannya. Dia nggak sadar kenapa saya diikat, kenapa saya dilepas, kenapa saya sakit, kenapa saya sembuh. Jadi tidak bisa mengambil pelajaran, itu orang munafik. Wal Bukhari, dan diriwayatkan Imam Bukhari, man yuridillahu bi khair, siapa orang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, yusib minhu, maka dia akan ditimpakan musibah. Kenapa ya? Saya sholat berjamaah 5 waktu, malam tahajud, tiap hari baca Quran, selalu sedekah, kok penderitaan saya nggak habis-habis. Kok saya nggak kaya-kaya. Saya rajin ngaji, dekat sama kiai, dekat sama habib, dekat sama orang-orang baik. Kok hidup saya susah? Pahamilah hadis ini. Berarti Allah menghendaki kebaikan buat kamu. Kamu ditimpakan musibah. Supaya apa? Supaya kamu bersih dari dosa. Kenapa saya suka terus? Supaya nanti kamu meninggal dunia, tinggi derajat kamu. Orang dihisab, kamu enggak. Jadi ente berhusnuzon aja sama Allah. Yang penting ente istiqomah terus di dalam kebaikan-kebaikan itu. Jangan putus asa. Putus asa itu sifat orang munafik. Dia nggak tahu kenapa dia sakit,
Kenapa dia sembuh? Dia nggak ambil pelajaran. Aywaji ilahi musibatan aw bala'an, yang ditujukan kepada dia musibah dan bala, bencana. Lihat itu para nabi, kurang bersih, kurang suci, kurang mulia. Bagaimana itu para nabi? Ada yang disembelih, ada yang digergaji, ada yang dibunuh. Hampir rata-rata para anbiya itu susah hidupnya, kecuali Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Selebihnya pengembala domba, dihujani cercaan, cacian, makian, mau makan susah, kelaparan, kurang soleh gimana. Tapi kok begitu? Itu bukti tanda sayangnya Allah kepadanya. Wa Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan satu riwayat, sallallahu alaihi Nabi. Yu'ta bi syahidi, nanti di hari kiamat dipanggil tuh orang yang mati syahid, sini. Fayuqafuru hisab, dia dipanggil, diberdirikan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqafuru hisab, tsumma yu'ta bil mutasaddiq. Begitu juga orang yang rajin sedekah dipanggil di sidang. Fayuqafuru hisab, tsumma yu'ta bi ahlil bala. Lalu orang yang dahulu di dunia ketimpa musibah terus dipanggil, wala yunsabu lahu mizan, tapi enggak disidang. Ini yang ahli sedekah, para syuhada nonton, liatin, bingung. Kok dia enggak disidang? Lembaran amalnya enggak dibaca, enggak ditimbang. Wala yunsabu lahu diwan, kitab amalan, lembaran amal yang enggak dibaca. Malah yang ada fayusabbu alaihimul ajru sabba, malah yang ada dikaruniai pahala. Hatta innal afiyah, sampai hingga mana orang-orang yang sehat di dunia itu, waktu hidup di dunia sehat, pada hari itu mereka gemes. Kalau saya sebut gemes, ya Allah enak banget tuh orang dihisab, dia kagak. Siapa itu mereka? Orang-orang yang dulu di dunia hidupnya susah, tertimpa musibah terus, ya, dizolimin, dijahatin, makan minum susah. Contoh gampangnya itu orang-orang Palestina tuh, nggak ada hisab buat mereka. Melek mata kalau kita nyari nasi uduk, bikin roti bakar, apa yang bisa mereka buat? Pagi melek, alhamdulillah masih hidup. Mau tidur dalam keadaan resah gelisah. Hari demi harinya terdengar bukan suara rebana, bukan suara kumandang adzan pengajian di mana-mana, ibu-ibu enak qasidah ya. Mereka mendengar hari-harinya suara bom. Anaknya wafat, ibunya wafat, anak 7 mati semua. Apa ada hisab untuk mereka? Nggak ada. Hidupnya musibah. Ahlul bala. Mau minum air kotor, nyalain lampu, listrik mati. Apa dihisab? Hidupnya hisab. Jadi kalau malaikat nuntut, ya Allah kok nggak dihisab? Jangan sok tahu deh. Ini orang hidupnya udah dihisab. Terus yang hidup di dunia enak, mentang gak dihisab. Tar dulu, hidupnya gak dihisab, sekarang hisab. Begitu. Ya, min husni thawabillah. Itu la tamannauna, mereka berharap fil mauqifi, pada hari itu, di persidangan itu, anak ajsadahum duribat, tubuh-tubuh mereka dicabik-cabik bil magharib, dengan pencabik min husni thawabillah, dari besarnya karunia Allah untuk mereka. Wa huwa, dan juga daripada Imam Tabrani, idza marida al-abdu, bila seorang hamba sakit, salasata ayyamin, 3 hari aja, kharaja min dunubihi, akan keluar dari tubuhnya dosa-dosanya. Kayauma waladathu ummuh, seperti hari di mana dia terlahir daripada rahim ibunya. Bayi nggak punya dosa, ya, anak kecil baru lahir bersih, nggak ada dosa, nggak boleh disakiti. Makanya orang yang paling jahat yang menyakiti bayi. Orang nggak punya salah,
nggak punya dosa. Ya, anak-anak kecil tuh yang belum sampai pada sinul bulu, apalagi bayi bersih. Itu orang yang sakit 3 hari dia bersih daripada dosa. Laksana bayi yang lahir daripada rahim ibunya menderita. Ketika turun firman Allah, wa man ya'mal su'an yujza bih. Allah berfirman, siapa orang berbuat dosa maka dia dibalas. Ente pernah hasud sama orang, dibalas. Ente pernah ambil hak orang, dibalas. Ente pernah mabuk, dibalas. Ente pernah zina, ente pernah yujza bih. Allah berfirman. Sayyidina Abu Bakar pas dengar ayat ini nangis. Kaifal farah ba'da hadhil ayat. Bagaimana orang bisa ketawa setelah dengar ayat ini? Karena nggak ada orang yang baik murni kecuali Rasul. Kita dulu kafir, kan gitu. Bagaimana nih kita dibalas sama Allah? Apa ya ada orang bisa senang kaifal farah ba'da hadhil ayat? Terdengar oleh Rasul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kamu, wahai Abu Bakar. Alasta tamrob, bukankah kamu dulu pernah sakit? Alaysat mayusibuka minal adha, bukankah ente setelah masuk Islam ini banyak orang pukulin ente, hina ente dan lain-lain? Alasta tahzan, bukankah dalam hidup ente pasti ente pernah sedih? Setiap orang pasti pernah sedih, pernah diuji, pernah sakit. Fahada mimma tajzauna bih. Inilah balasannya. Dulu ente pernah berbuat jahat, balasannya dari Allah. Allah nggak jahat kita, Allah nggak jahat kita. Balasnya dibalas dengan ente bersedih, ente sakit, ente diuji, itu balasannya. Jadi ujian-ujian ini kata Imam Ghazali dalam Ihya, anna jami'a ma yusibuka minal adha wal hammi wal ghammi wal huzn yakunu kafarah lidunubik. Apa-apa yang menimpa kita ibu bapak, hidup susah, anak sakit, ya, penderitaan ini, resah, gelisah, sedih, itu semua penghapus dosa-dosa kita. Amin. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Kata Nabi, memang dahsyat dan menakjubkan perkara yang terjadi untuk orang mukmin. Segala urusannya baik. Walaysa li ahadin illa lil mu'minin. Di luar mukmin enggak dikasih itu sama Allah. Orang mukmin itu kata Nabi, in asabatu sarra fasyakar fakana khairun lah. Orang mukmin kalau mendapatkan kebaikan, senang, dia bersyukur, itu yang terbaik. Wa in asabatu dharra fasabar fakana khairun lah. Kalau diuji, dia bersabar, itu pahala yang deras dari Allah dan itu yang terbaik buat dia. Baik buruknya kita ibu bapak, senang susahnya, ada ganjarannya. Alhamdulillah. Itu orang mukmin. Jadi jangan putus asa, jangan berkecil hati. Wadu Abi Dunya man kata Muhammad. Diwakilkan Imam Ibnu Abi Dunya sallallahu alaihi wasallam. Man katama, siapa orang menyembunyikan humma, sakit demamnya, yaumin, satu hari yang asal batu yang pernah dilaluinya, yang pernah dialaminya, dia diam-diam. Hadirin, saya lagi demam nih, nggak begitu. Wahai warga kampung, tolongin saya nih, saya lagi demam, jenguk saya, nggak begitu. Ngeluhnya ke dokter, dokter, saya demam. Jangan baca hadis ini tanpa guru. Nggak boleh ngeluh kalau demam. Pergi ke dokter, diam. Apa yang kamu cerita? Diam. Ngomong. Nggak boleh kata Habib. Gagu ya? Enggak. Ngapain di sini? Mau berobat? Apa sakitnya? Nggak boleh ngomong. Nggak begitu. Jadi laisa li syakwa innama li ta'adzur. Ente ikhbar ke orang bukan untuk berkeluh, tapi untuk memberi uzur. Maaf bos, saya nggak bisa masuk, saya sakit, boleh ngomong ya.
Kalau untuk berkeluh kesah kepada manusia, nggak ada guna. Ada fadilah ketika orang menyembunyikan deritanya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad suatu malam berjalan dengan muridnya dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, mau wudu, ada sumur. Maka muridnya ambilin air ke sumur tadi, air dalam sumur dengan ember. Pas dipegang talinya, tangannya disengat sama kalajengking. Wah, dia loncat-loncat, kesakitan, teriak-teriak. Kata Habib Abdullah, mana yang sakit? Ini didoain. Jangan teriak-teriak, jangan ngeluh-ngeluh. Sini tangan ente, dipegangin ke dadanya. Itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Pas dipegangin ke dadanya, teriak lagi. Wah, panas banget Bib, katanya. Kata beliau, aneh demam udah berhari-hari, berminggu-minggu, bini aneh aja nggak tahu. Ya, berminggu-minggu aneh lama sakit demam, panas badannya. Jangan lagi ente, bini aneh aja nggak tahu. Ini ente nih baru tahu. Supaya apa? Pelajaran, jangan teriak-teriak, ngeluh-ngeluh. Ya, seperti itu. Siapa orang menyembunyikan demam bersatu hari, akhrajahullahu min dzunubika waladatul umum, maka dia akan keluar daripada bersih dari berdosa seperti bayi yang terlahir ke alam dunia. Kata beliau benar, ditetapkan, dipastikan orang itu terbebas daripada api neraka. Amin. Setelah alaihi, dan Allah tutupkan aibnya dia pada hari kiamat. Kama satara, sebagaimana dia menutupi berkeluh kesah bala Allah atas bala yang Allah berikan kepadanya di dunia. Tetap ente istiqomah, tetap ente beribadah. Kalau memang sakit, uzur. Kalau di dunia ini ibu bapak orang beruzur boleh. Kenapa ente nggak sholat Jumat? Wallah, anda sakit, perut anda sakit, kepala anda pusing, kalau anda jalan anda pingsan. Oh, nggak apa-apa. Dalam syariat kita ada uzur. Ya, bahkan sesama kita di dalam bermuamalah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya berikan uzur kepada orang lain 1000 uzur. Kenapa dia nggak datang? Oh, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. 1000 uzur. Beda di hari kiamat, nggak ada uzur. Uzur tuh garis miring alasan. Beralasan nama Allah nggak bisa. Di hari kiamat nggak ada. Itu disebut dalam riwayat, Innallaha yahtaju bi arba'ati ajnas. Nanti di hari kiamat Allah berargumen dengan 4 jenis golongan manusia. Yang pertama, yahtaju alal aghniya bi Sulaiman bin Daud. Nanti di hari kiamat orang-orang kaya ditanya, kenapa kamu gak sholat? Kenapa gak zakat? Kenapa gak sedekah? Kenapa tidak